Ya itu cekcoknya sebenarnya simpel aja ya. Saya menemukan beberapa hal yang janggal. Saya depresi atas keputusan saya, dan saya minta talak, dia nggak mau talak. Mungkin karena dia butuh uang saya. Dan saya bilang kalau kamu tidak mau menceraikan saya minum nih. Terus dia bilang kurang kali segitu, minum aja. Ya udah saya pesen lagi. Ada history Gojeknya juga ada. Cuman dalam kejadian di kamar itu kan nggak ada. Ini yang agak sulit dan tricky, agak-agak susah dipercaya, tapi memang begitu keadaannya. Cuman memang appearance-nya dia agamis wallahi lalalah kalah, saya kalah itu. Makanya sampai ini saya biru, dia bilang kan katanya mencegah, enggak kok. Rumah sakit TK Hospital pun tahu. Alasan ya hanya alasan gitulah. Oh enggak, dia minum biar kayak mungkin sampai overdosis biar bisa minta talak atau itu. Jadi ya. Dan dia bilang sama aku lagi pas kita balik dari rumah sakit, Ibra, kalau kamu gak kasih aku talak, aku akan minum obat lagi. Aku bilang, bas aku ada, ayo coba kalau bisa. Dia berdiri ke tas mau ambil obat, sudah ambil obat, baru mau minum, aku pegang tangannya itu. Pegang tangannya dua-duanya, masukin ke belakang biar dia bisa buka tangannya. Dia buka, aku ambil. Aku bilang, gimana kalau aku yang minum? Jangan. Ya udah, jangan juga dong. Ada masalah apapun ya kita masih bisa bahas kok. Saya kena tipu. Saya bodoh, saya akuin. Perlakuan saya tidak patut dicontoh, ya. Saya jahat, ya. Saya mempermainkan pernikahan, tidak. Saya mempermainkan dia, tidak. Pertanyaannya sekarang saya balik. Kamu mempermainkan saya atau tidak? Kamu berbicara benar atau tidak? Kalau dulu saya nangis, netizen simpati, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang saya tidak nangis dan saya lebih berani, netizen tidak suka, mohon maaf. Pelajaran yang kemarin membuat saya berperilaku seperti ini. Lebih tegas, lugas, dan to the point. Yang upload story bukan saya duluan, dia. Dia, bukan saya. Emang kalau jadi janda yang lebih tegas salah enggak kan? Saya udah pernah gagal. Kalau misalnya sehari terus saya minta cerai, atau 1 menit saya minta cerai setelah saya sadar bahwa keputusannya tidak bijak, emang orang gak boleh labil? Banyak kok orang-orang yang janda 2 kali karena yang pertama trauma, yang kedua belajar, ketiga baru benar. Terus saya harus langsung benar gitu. Saya aja gak pernah bilang saya patut dicontoh, gak pernah ngomong gitu. Saya kena tipu dah. Ngomong jujur aja kok. Atau kenapa? Karena jujurnya berat. Bilang aja kok, santai. Semua orang udah tahu lah. Ratu, drama, Nabil. Aku udah balas di story sih. Kalau kalian mau lihat nanti di story ada. Aku balas dengan caraku yang gak baik. Kenapa? Karena dia ingkar. Ingkar apa yang kita bahas malam kan? Dia yang buka pintu jalan lagi. Mau panggil siapapun, panggil. Mau cerita siapapun, cerita. Kalau ada orang percaya sama kamu ya urusan mereka itu. Tunjukin buktinya, jelasin lagi di story-nya. Kayaknya dia udah mulai takut deh, karena dia tahu media tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, dan netizen juga nggak goblok gitu lah istilahnya, nggak bodoh. Jadi dia kayaknya lebih berani di sosmed. Tapi hati-hati loh. Orang yang dulunya sering nangis, yang lemah banget, yang segala sesuatunya diserahkan sama Allah, sekarang dia serahkan sama Allah, mikir lalu eksekusi, nanti kamu kena batunya baru tahu rasa. Malam aku udahin semua nih. Masalah media aku udah hapus semua. Dan udah minta maaf di story sama semua yang penonton, sama dia juga udah minta maaf. Dia bilang ya aku terima maaf dan aku minta maaf juga, tapi aku mau lanjut jalur hukum. Kalau kita mau bahas jalur hukum, kamu yang hancam aku, mau bunuh. Yang masuk penjara siapa? Kamu, bukan aku. Ini satu.
Tapi ya mungkin kamu jadi istriku salah satu hari, jadi nggak terima kamu masuk penjara lah, santai aja. Terus yang kedua, kan kita udah baik. Loh, bagi-bagi hari ini dia di Trans TV lagi loh. Itu yang bikin saya ya udah ya, buka pintu jahanam lagi lah. Mau berang ya berang. Dan bikin aku kayak loh kok mungkin di luar depan kamera fake. Dan aku berbicara sama dia gitu kemarin. Aku bilang berarti kamu depan kamera fake. Iya, aku bohong depan kamera. Oh ya siap. Berarti bukan aku yang bilang, dia yang bilang. Kebanyakan nyangkal, gimana? Followers sudah naik, endorse sudah dapat. Iya, gimana usaha bisnis muda? Saya udah terlalu banyak dihujat loh kak, sampai banyak netizen yang bilang saya patut dan pantas di KDRT pada saat yang pertama. Itu nyakitin hati saya, bahkan anak kalau itu nyakitin. Tapi ketika kalau bahas anak saya disuruh begini begitu sama kakaknya, saya cuma pengen bilang sama kakaknya, katanya Islam yang konservatif, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan ranahmu. Yang boleh ngejudge itu saya, Allah sama Johir saya sendiri kan yang tahu. Kalau memang kamu laki-laki, kenapa setelah saya preskon, so masih terbuka bersama Bang Sunan dan kuasa hukum lainnya, kenapa Anda diam? Ngomong lagi dong bagian intim saya begini, saya begitu, kenapa diam? Takut salah ya? Atau memang salah? Kalau dia mau, maksudnya dia rencanain ini, kalau dia rencanain ini semua itu, ya Allahu a'lam. Tapi kalau dari aku, alhamdulillah niatku baik banget, dan niatku kayak buat ibadah dan buat akrab ke Allah gitu. Maksudnya orang mau settingan ya silakan. Dia mau dia bikin rencana kayak gitu dari awal maksudnya. Oke, aku kasih pelajaran buat dia. Maksudnya aku bukan buat main-main tuh. Nikah Sabtu minta cerai Selasa. Apa itu? Maksudnya ya itu maksudnya kenapa aku kasih tahu sama dia buat pelajaran dia ke depannya biar orang sadar siapa ini, itu aja. Nggak nyesel sih, tapi salah pilih. Nggak nyesel karena pelajaran buat aku, dan apalagi kayak udah rasain gitu. Tapi yang aku pelajaran ini buat saya ya, dan aku pertama kali bahas ini ya. Pacar mantanku Sunda, Ratu Sunda. Yang aku bilang sumpah demi Allah, kamu mungkin sama Sunda lagi. Maksudnya ya dari mana lah, yang penting kalau Sunda aku mundur langsung. Maksudnya aku udah cukup lah sama Sunda. Maksudnya 2 kali ya pelajaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.